Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Ya teman-teman, setelah kemarin saya ajak teman-teman belusukan di pasar Sarinah, kemudian di toko-toko, di kebun sayur. Kali ini saya ajak teman-teman untuk mengunjungi pondok pesantren yang ada di Rimbo Bujang. Ya teman-teman, Rimbo Bujang itu punya pondok pesantren yang banyak sekali, mulai dari yang kecil sampai yang besar ada di sini. Dan banyak santri-santri yang berdatangan dari segala penjuru, khususnya dari Sumatera ya. Oke, apakah ini pertanda bahwa ke depan Rimbo Bujang bakal jadi kota santri? Semoga saja. Yang jelas saya coba ajak teman-teman kunjungi satu persatu, walaupun nggak akan semuanya ya. Dan saya berharap nanti ada beberapa pengasuh yang bisa kita ajak untuk cerita-cerita tentang pondok pesantren ya. Oke, saya akan coba sampaikan satu persatu, tapi sebelumnya saya mohon maaf jika nanti ada yang mungkin yang saya sampaikan ini kurang tepat ya. Mohon koreksinya dan mohon dimaklumi karena keterbatasan pengetahuan saya. Dan ini saya ambil tidak berurutan misalnya dari yang kecil sampai yang besar atau dari yang besar ke yang kecil, bukan. Ini saya ambil yang secara acak dan saya ambil dari yang terdekat, yaitu Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin. Ya, di mana ini tepat berada di sebelah rumah kami ya. Oke. Jadi Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin ini didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil MY yang baru saja wafat beberapa bulan yang lalu. Dan Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil MY ini merupakan seorang ulama yang dilahirkan di desa Penganten, Kecamatan Klambu, Kabupaten Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah pada tanggal 9 Juni 1967. Ya, singkat cerita beliau belajar di Kudus di pondok pesantren, lulus aliyah tahun 1994. Kemudian beliau dapat restu dari seorang ulama karismatik yang merupakan guru dari beliau, yaitu Kiai Haji Ahmad Sya'roni ya, dari Kudus. Kemudian juga tentunya restu dari kedua orang tua, merantaulah beliau ke Rimbo Bujang di tanah transmigrasi. Dan waktu itu beliau masih muda, belum berkeluarga ya. Diawali dengan mengajak anak-anak ya, anak-anak di lingkungan sini. Ini alamatnya di Jalan Meranti Timur, Desa Tirta Kencana atau Unit 6, Rimbo Bujang, Tebu, Jambi. Diawali dari santri yang cuma 5 orang, ngaji ba'da maghrib begitu, yang berlangsung cukup lama. Akhirnya makin banyak santrinya dan berdirilah Taman Pendidikan Al-Quran, yaitu TPQ Raudhatul Mujawidin pada tanggal 23 Oktober 1994. Nah, Kiai Haji Muhammad Burhan Jamil MY ini menggunakan metode kiroati, di mana yang saya yakini metode kiroati ini adalah salah satu metode membaca Al-Quran yang menginspirasi terciptanya atau terlahirnya metode-metode belajar membaca Al-Quran yang lain. Oke, akhirnya berkembang, makin banyak santrinya, dan banyak berdiri TPQ-TPQ yang lain di Rimbo Bujang yang menginduk ke Raudhatul Mujawidin. Hingga sampai saat ini Raudhatul Mujawidin merupakan pusat dari metode kiroati yang ada di Jambi dan sekitarnya. Oke. Nah, selanjutnya berdiri pondok pesantren yang lebih besar dan sekarang semakin besar. Kalau dulu awalnya cuma Raudhatul Mujawidin 1, sekarang sudah ada 3, Romu 1, Romu 2, Romu 3. Santrinya lebih dari 1000 santri. Dan rencana nanti juga akan dibangun Raudhatul Mujawidin 4. Oke, itu sekilas tentang pondok pesantren Raudhatul Mujawidin. Ya, kita lanjut ke pondok pesantren yang lain. Ikuti terus. Baik teman-teman, selanjutnya saya ke pondok pesantren Darul Ulum. Ini juga dekat dengan rumah saya, kurang lebih ya 600-700 meter lah kurang lebih. Ini masih di Jalan Meranti Timur, Tirta Kencana atau Unit 6, Rimbo Bujang, Tebu, Jambi. Dan kali ini saya sudah bertemu dengan Ustadz Mat Sahid. Ya, beliau adalah kepala sekolah Pak. Ya, kepala sekolah MTS Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, Pak,
mohon izin untuk cerita sedikit tentang awal berdirinya pesantren ini. Oke, berdirinya pesantren Darul Ulum ini merujuk pada kecemasan kita semua bahwa di era globalisasi ini tentu ada segi positif dan negatifnya. Yang akan kami tanggulangi adalah segi dari yang negatifnya, karena memang anak-anak muda itu biasanya begitu mengenal era globalisasi kadang terlena dan tidak bisa membedakan dan menyaring apa itu yang datang dari luar, khususnya yang tidak sesuai dengan falsafah kita sebagai orang-orang muslim di bagian timur. Kalau nggak salah dulu awalnya pengajian yang diasuh oleh almarhum Mbah Munawir ya. Nah, itu setelah itu gimana bisa tercetus akhirnya mendirikan pondok pesantren? Melanjutkan dari apa yang beliau lakukan, yaitu pendiri Darul Ulum Kiai Haji Munawir, yang waktu itu beliau memberikan pencerahan terhadap beliau-beliau yang sudah sepuh dalam konteksnya pengajian Thoriko. Nah, untuk mengembangkan ke depannya bahwa pencerahan ini kalau bisa juga meliput ke generasi muda yang nantinya ke depannya akan melanjutkan tongkat estafet dari beliau-beliau yang sudah sepuh. Dari putra-putri beliau Kiai Haji Munawir itu berupaya untuk bisa menjembatani antara kaum sepuh dengan kaum muda ini dengan memprioritaskan lagi ke generasi muda. Maka terbentuklah yang namanya Pondok Pesantren Darul Ulum. Kemudian di dalamnya ada juga yang formal dan juga pengajian kitab-kitab kuning, dan kemudian ada lagi yang bertitik fokus atau titik beratnya pada tahfidz Al-Quran. Oke, kalau berdirinya kapan ini Pak? Barangkali secara resminya pondok pesantrennya? Secara resminya ini putra-putri dari beliau Kiai Haji Munawir itu meresmikannya secara formalitasnya di negara itu dengan terbitnya akta notaris tanggal 14 Desember 2014 insya Allah. Nah, setelah itu baru kita bisa eksis atau diakui secara nasionalnya. Akan berdirinya sebuah yayasan di bawah nama Yayasan Darul Ulum Jambi. Oke, jadi ini yang dikelola apa saja nih Pak? Mulai dari MTS, aliyah, sama yang non formal gitu ya. Oke. Jadi keseluruhan santri ini kira-kira berapa sekarang? Alhamdulillah secara bertahap dari mulai berdirinya sampai sekarang santri kami insya Allah sudah mencapai 120-120an putra putri. Oke. Dan sebenarnya ini kalau dulu kan baru sedikit gedung-gedungnya, sekarang saya lihat sudah mulai banyak. Ini kabarnya swadaya deh. Mulai dari awal itu kami hanya memiliki satu gedung. Di tahap awal itu memang gedung kami hanya terbuat dari papan, dan itu kami sekat menjadi dua. Yang satu kami jadikan kantor, yang satu kami jadikan lokal untuk MTS. Alhamdulillah dengan dukungan masyarakat di sekitar sini yang memang mayoritasnya adalah orang-orang muslim semua bergotong royong, kemudian berdirilah 1-2 gedung yang alhamdulillah sudah bisa dikatakan permanen, tapi memang jauh dikatakan layak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang mungkin lebih lama atau lebih dulu dari kami. Oke. Ya, jadi memang ini masih baru 2014, masih baru 6 tahunan ya. Jadi ya ini bisa dibilang masih masa-masa merintis, tapi saya lihat perkembangannya luar biasa. Kalau awalnya yaitu tadi saya yang diceritakan Ustadz, dari papan sekarang udah mulai banyak gedung-gedung dibangun, dan itu swadaya masyarakat di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ulum ini. Nah, terakhir ini Ustadz, harapan kedepannya apa ini Pondok Pesantren? Harapan kami tidak begitu muluk-muluk, hanya kami kalau bisa menciptakan santriwan-santriwati yang berotak Jerman dan berhati Mekah. Artinya apa?
ilmu teknologi akan dikuasai oleh mereka, tetapi hatinya tetap pada Islam dan teguh memegang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih Ustaz telah menyampaikan banyak informasi tentang pondok pesantren ini, dan kami cuma bisa berharap mudah-mudahan tercapai apa yang diharapkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pondok pesantren yang lain. Matur nuwun. Kali ini saya sudah berada di pondok pesantren As-Salam. Ya, ini alamatnya di Jalan 10 Unit 2 atau Desa Wiroto Agung, Rimbo Bujang, Tebu Jambi. Pak, ada Pak Ustadz. Oke, kita coba akan temui Bapak pengasuh dari pondok pesantren As-Salam ini. Ya, baik teman-teman, kali ini saya sudah bersama pengasuh pondok pesantren As-Salam dengan Bapak Kiai Haji Hajat Aziz. Terus Ji? Oke. Alhamdulillah bisa diberikan kesempatan. Matur nuwun Pak. Ini Pak, kami pengen mohon diceritakan sekilas tentang pondok pesantren As-Salam ini, mulai berdirinya dulu, barangkali mulai awalnya Bapak tercetus untuk mendirikan pesantren ini. Monggo. Terima kasih atas kepercayaan Bapak untuk mewawancarai kami berkaitan dengan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam. Terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa latar belakang kehadiran kami di Rimbo Bujang ini adalah mengemban amanah dakwah yang diamanahkan oleh Lembaga Dakwah Internasional berpusat di Mekah Al-Mukarramah, bekerja sama dengan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama Jakarta. Oh, gitu Ji. Kawan kami di Kabupaten Bungo Tebu saat itu ada 5 orang, termasuk saya yang ditugaskan di Kelurahan Wiroto Agung, Rimbo Bujang. Oh, Ji. Sebelumnya asalnya Bapak dari mana Pak? Asal saya berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Ji. Iya. Kemudian pada saat itu saya masih dalam pengabdian di pendidikan pondok pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo. Oh, iya. Karena adanya program dakwah dari Kementerian Agama yang kerjasama dengan Robitoh Al-Alamin Islami Mekah, maka termasuk saya ingin mengembangkan misi dakwah melalui lembaga dakwah dimaksud. Kemudian di antara kawan yang ikut tes waktu itu adalah 7 orang, diambil 5 termasuk saya yang Bapak lolos dan ditugaskan di Kabupaten Bungo Tebu pada tahun 1982. 82. Iya. Jadi masih awal-awal transmigrasi. Ya, begitulah. Kemudian akhirnya berdiri pondok pesantren As-Salam itu, apakah juga semacam ada rekomendasi dari yayasan yang internasional tadi atau seperti apa nih? Oh, enggak. Kalau misi pokok kami adalah mengemban amanah dakwah. Dakwah saja. Berarti dakwah secara umum. Oh, gitu. Adapun berdirinya atau mendirikan pondok pesantren As-Salam ini adalah bagian daripada sistem dakwah yang kami laksanakan. Oh, iya. Jadi di samping melalui pondok pesantren ini, kami juga pada saat itu ya membantu masyarakat di bidang penyuluhan agama secara umum, mulai kaum ibu, kaum bapak, pemuda, remaja. Kaum ibu antara lain kami mendirikan majelis-majelis taklim. Begitu pula kaum bapak. Di samping itu memenuhi permintaan-permintaan penyuluhan agama masyarakat, peringatan hari besar Islam dan lain sebagainya. Di samping itu pula ya kami membantu mengajar agama di pendidikan formal, termasuk di SMP, di SMA, termasuk di SMA Negeri 2. Oh, iya. Terus akhirnya berdiri pondok pesantren As-Salam tahun berapa ini Pak?
karena memang misinya misi dakwah, dengan pendidikan pesantren inilah satu-satunya lembaga yang maksud kami sebagai pusat kaderisasi dakwah. Hingga dengan kawan-kawan pemuka-pemuka agama, pemuka masyarakat di Rimbo Bujang ini pada bulan Juni 1989 tercetuslah Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren As-Salam. Oh, iya. Gitu. 89 ya. 89. Saya baru 9 tahun. Nah, ya. Tapi ya Sudah syukur cukup lama. alhamdulillah pada saat ini As-Salam ya sudah sedemikian adanya, walaupun sebenarnya belum sampai titik akhir yang kami cita-citakan. Oke. Ya. Kalau gambaran secara umum yang sekarang seperti apa nih Pak? Ya alhamdulillah As-Salam pada tahun ajaran ini sudah memiliki 3 lembaga pendidikan formal, Iya. yaitu Madrasah Ibtidaiyah, Mhm. Madrasah Sanawiyah, MTS. Madrasah Aliyah. Di samping itu kami adakan pendidikan takhusus, Takhusus. termasuk tahfidz Al-Quran. Oh, iya, iya, iya. Artinya takhusus ini adanya tambahan-tambahan pelajaran khusus di bidang agama. Oh, iya. Ya ada pelajaran fikih, ada pelajaran muhadharah, ada pelajaran ya latihan pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kan begitu. Itu kami masukkan program takhusus. Kalau jumlah santri secara keseluruhan berapa nih Pak sekarang? Untuk tahun ini jumlah santri secara keseluruhan berkisar 500 kurang 500. sedikit. Oh, sekitar itu Pak ya. Ya 490-an sekian lah. Ada mutasi keluar, mutasi masuk, 1-2 itu udah biasa. Oke. Ya, Bapak kebetulan saya cukup apa ya? Dulu sering, karena saya dulu teman-teman bekerja di radio di bawah Pondok Pesantren As-Salam ini, jadi sedikit banyak apa ya, berhubungan sama ustadz-ustadz yang ada di sini. Nah, sejauh yang saya amati, kalau Pondok Pesantren As-Salam tuh tidak condong ke organisasi tertentu gitu. Apa betul seperti itu, Pak? Oh, itu memang betul. Gitu ya. Maka sejak awal memang misi kami ke Rimbo Bujang Bungo Tebu ini adalah misi dakwah. Ya, yang namanya dakwah itu khairul ummah itu untuk umat secara umum kan. Siapapun dari golongan manapun, organisasi manapun, siap Pak ya. Ya, itulah yang kami istilahkan independen, tidak menjadi underbow suatu organisasi tertentu dan partai politik tertentu. Oke. Jadi kami lepas. Oke, kalau secara nasional barangkali mirip dengan Darussalam Gontor Pak ya. Ya, memang ketepatan kami dan kawan-kawan ini alumni dari Pondok Modern Oh, Gontor. seperti itu. Rupanya Iya. ada benang merahnya ini. Iya, memang begitu. Oke, yang terakhir nih Pak, seperti apa harapan ke depan dari Bapak? Kami harapkan kader-kader kami ke depan ini untuk menjadi kader yang independen pula. Kemudian yang penting kami ini membentuk pribadi-pribadi Muslim. Maka kami istilahkan dalam panca jiwa pendidikan Pondok Pesantren As-Salam, yaitu membentuk pribadi Muslim yang bertakwa kepada Allah, berilmu pengetahuan luas, beramal soleh, berbadan sehat, dan berbudi luhur. Lengkap sekali. Itu yang kami rencanakan, itu kami cita-citakan. Oke. Dengan misi kami di antara panca jiwa pendidikan pesantren As-Salam yang berilmu pengetahuan luas kami tersebut, kami maksudkan anak-anak muda ke depan ini kami bekali dengan ilmu yang luas, ilmu agamanya luas, ilmu umum yang luas sesuai dengan jenjang pendidikan mereka. Artinya keluasan agama dan umum ini secara keseimbangan. Seimbang. Ya. Ilmu agama kami Oke. pentingkan, ilmu umum juga penting. Sehingga alumni As-Salam ini yang selama ini Ya. yang ada yang milih kuliah di perguruan tinggi umum,
baik itu kebidanan, baik itu keperawatan, ilmu pendidikan umum, kemudian pendidikan agama, ada yang takhususnya diteruskan di bidang tahfidz Al-Quran di pesantren di Jawa sana, di IAIN, di UIN. Nah ini secara lengkap. Ya, dan bahkan ada alumni As-Salam ini yang jadi TNI, yang milih jadi polisi. Ya betul, kemarin saya sempat nonton itu videonya Pak, dari alumni-alumni yang mereka sudah sukses gitu. Ya. Saya sempat lihat videonya. Oke. Ya ada juga yang ya cukup puas karena mengajar di TK. Iya. Ada juga yang mendirikan SD Islam. Lembaga-lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan. Ada juga yang milih jadi guru tapi di bidang ilmu umum. Bahkan guru matematika, guru fisika di As-Salam ini juga alumni kami yang teruskan kuliah di luar, terus kembali kami tarik kembali mengajar di pondok lagi. Oke teman-teman, ya itu gambaran tentang Pondok Pesantren As-Salam di Rimul Bujang bersama pengasuhnya Bapak Kiai Haji Hajat Aziz. Terima kasih Bapak. Ya. Gambaran tentang Pondok Pesantren ini mudah-mudahan tambah maju. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallah. Terima kasih. Isi Bu. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke Pondok Pesantren yang lain. Iya. Ikuti terus.